Yesus, setiap kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Saya percaya bulan ini adalah menjadi bulan penuh berbahagia. Amin. Karena kita sepanjang bulan ini akan belajar tentang ucapan bahagia, khotbah di atas bukit. Ya. Dan saya percaya kalau kita adalah orang-orang yang berbahagia, makanya kita menjadi orang-orang yang tidak segan-segan untuk menceritakan kebahagiaan kita sama Tuhan. Betul nggak? Tapi kalau kita stres, kita tertekan, kita banyak masalah, agak sulit untuk menceritakan kebaikan Tuhan, betul tidak? Tapi kalau kita sadar di balik segala kesulitan hidup kita, ada kebahagiaan tersendiri bersama dengan Tuhan. Itu yang tidak bisa membuat kita tahan untuk tidak menceritakan kebaikan Tuhan. Amin. Hari ini mungkin ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini, silakan angkat tangan di tempat saja. Wah, ada keluarga di sini, puji Tuhan. Wah, itu ada satu brother baru sampai, tadi baru kenalan, dia adiknya saudara kita Pine. Mudah-mudahan jadi warga kota Palembang. Ya, siapa yang senang ketika berada di rumah Tuhan? Tidak ada tempat yang lebih indah daripada rumah Tuhan bersama dengan umat Tuhan. Amin. Ya. Karena kalau saudara pandang wajah saudara-saudarimu kiri kanan, itulah yang akan kau lihat sampai kekekalan nanti. Asalkan kita tetap setia sama Tuhan, amin. Mereka-mereka lah yang akan kita lihat sampai kepada kekekalan. Ya, kita diikat oleh darah Yesus, bukan darah manusia, amin. Darah Yesus yang lebih kuat daripada maut. Nah, pagi hari ini saya akan lanjutkan khotbah Yesus di atas bukit. Kalau minggu lalu berbahagialah orang yang apa? Ayat yang 1-3, miskin di hadapan Allah, ya. Miskin di situ bukan Tuhan mau kita miskin, tapi Tuhan mau kita sadar akan keberadaan Tuhan, sadar akan keberadaan Tuhan, ya, supaya kita ini tidak menjadi orang-orang yang sombong. Sadar kita nggak bisa cukupkan diri kita dari segala hal kecuali Tuhan yang cukupkan. Amin. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan kita diberikan kecukupan, baik secara jasmani maupun rohani. Amin. Tidak ada satupun kita yang bisa mencukupkan apa yang kita butuhkan kecuali Tuhan. Ya, sadari itu. Ya, sekaya apapun kita tahu untuk hal-hal yang di luar akalan pikiran kita, di luar nalar kita butuh Tuhan. Ya. Nah, yang selanjutnya kita akan berbicara tentang berbahagialah orang yang berduka cita. Rasanya agak sulit ya, kontradiktif sekali ya. Kalau orang kan di luar sana, orang dunia selalu cari kebahagiaan itu kalau dia bisa bersuka cita, betul nggak? Senang, tertawa, betul nggak? Tapi Yesus katakan berbahagialah orang yang berduka cita. Karena apa? Mereka akan dihibur. Mari kita baca sama-sama. Karena ada dua terjemahan, satu TB, satu TBP. Nah, TBP ini terjemahan bahasa Palembang. Ya, karena memang gereja kita adalah gereja yang sedang mengerjakan proyek untuk Alkitab bahasa Palembang. Ya. Saudara baca TB-nya, saya baca TBP, atau sebaliknya? Saudara mau yang mana? Yang Palembang apa yang Indonesia? Yang Palembang. Oke, saya baca yang TB-nya. Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Silakan. Cak lemak nian ngomongnya. Cuman jalaninya sago. Ya. Khotbah Yesus ini kesannya itu kontradiktif. Ya. Bertentangan dengan kenyataan. Betul nggak?
Sebab tidaklah mudah bagi kita atau bagi orang yang baru saja mengalami duka cita atau baru saja mengalami kehilangan, betul nggak? Apalagi ngalamin kehilangan orang yang dikasihinya. Baik itu suami, istri, orang tua, anak. Nggak mudah untuk menerima kenyataan kehilangan itu. Kehilangan orang yang paling dekat dengan kita, walaupun mungkin dia orang yang menyebalkan kita sepanjang hidup kita, tapi itu waktu dia nggak ada, hilang, itu menyakitkan bagi kita. Sakitnya di sini. Bukan di sini-sini. Sakit, saudara. Karena apa? Ternyata setelah orang itu nggak ada, kita baru sadar betapa berartinya orang tersebut. Amin. Betapa berartinya orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi bersyukurlah kalau kau masih punya orang-orang yang dikasihi di sekitarmu. Baik suami, istri, anak, orang tua. Bersyukurlah kalau anak-anakku, adik-adikku sekalian masih punya orang tua yang lengkap. Bersyukurlah. Karena kalau sudah mengalami kehilangan, duka citanya itu betul-betul duka cita yang menyakitkan. Ya. Dan saya percaya ada orang-orang ketika dia berduka cita karena kehilangan orang yang dikasihinya, itu sampai-sampai kehilangan kebahagiaan. Gampang tersinggung, terus gampang kecewa, marah. Ya. Bahkan ada orang karena kehilangan itu, dia putus asa. Dia merasa hidup ini sudah gak berarti lagi gitu. Ya. Dan saya percaya akan sulit orang-orang seperti itu menerima firman seperti ini. Betul tidak? Akan sulit. Tapi percayalah, kebenaran tetaplah kebenaran. Waktu itu dinyatakan, dia akan mengerjakan apa yang dimaksudkan Tuhan untuk orang itu. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Ya. Dan saya percaya ada orang-orang ketika kehilangan orang terdekatnya, itu sulit sekali merasa terhibur. Sulit. Ya. Sulit, saudaraku. Tapi firman Tuhan katakan, kalau kita berduka cita, Tuhan berjanji orang-orang itu akan dapat penghiburan dari Tuhan. Nah, untuk itu kita perlu mempelajari lebih dalam lagi berkenaan khotbah Yesus ini. Apa konsep duka cita dalam pemandangan Kristus, sehingga olehnya ketika kita berduka cita bagi Kristus adalah suatu hal yang membawa manusia kepada kebahagiaan. Kenapa Yesus katakan berbahagia orang yang berduka cita? Apa konsep dia? Apa yang ada dalam pemikiran Tuhan atas konsep duka cita ini? Ya. Saya pelajari konsep duka citanya Allah adalah pertama, itu seseorang yang menyadari bahwa ia lemah. Dan dia telah jatuh ke dalam dosa. Duka cita yang berlarut-larut karena sadar bahwa sudah pada akhir kekuatannya, seringkali membuat seseorang berontak sama kenyataan. Makanya dulu saya ingat tahun 95 tuh ada satu lagu, saya baru, 95 atau 96, baru kehilangan mama saya berontak sebenarnya sama Tuhan. Kenapa Tuhan gak kasih izin dia lihat saya di wisuda? Padahal saya baru selesai ujian sidang, seminggu lagi bakal di wisuda. Mama saya meninggal. Padahal dia satu-satunya
orang yang saya rasa tiap pagi jam 4 kalau saya bangun dia selalu doakan saya. Kalau dia lihat saya lagi ngetik skripsi, dia peluk saya. Sudah sampai mana nak? Mama doa ya, walaupun dosenmu agak keras sama kamu. Wah itu berat, masa-masa itu sangat berat. Karena apa? Saya pulang dari lapangan, kan kalau mahasiswa tambang itu buat skripsi harus ke lapangan, ke tambang langsung, ambil datanya langsung. Pulang saya ke Unsri itu, ketemu dosen saya, pembimbing satu saya itu draft kan masih belum di staple semua kan, masih kertas semua. Saya kasih di meja dia lihat, ini apa katanya kerjaan kamu. Dia belum lihat itu, baru lihat judulnya. Dia lempar di muka saya. Karena saya tahu ini orang sangat membenci orang percaya. Sangat benci sama orang Kristen. Terutama orang dari Korea Utara. Sumatera Utara beda sedikit lah dengan Korea Utara. Keras-kerasnya. Sangat tidak suka. Saya kumpulin satu-satu kertas itu. Puji Tuhan saya sudah bertobat saat itu. Untung saya sudah bertobat. Karena saya dari semester awal sudah pernah menyaksikan kakak-kakak tingkat saya itu. Kalau mereka ngadepin dosen yang sulit, sambil berlinang air mata ngasah parang saudara. Kalau sampai DO, putus leher dosen ini. Tapi puji Tuhan, di semester 4 saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dilepaskan dari segala kekerasan. Saya pungutin satu-satu, saya cuma bilang, Pak, kapan saya bisa ketemu Bapak lagi? Kaget lah katanya, tunggu kabar dari aku. Kalau sekarang kan gampang ada WA. Zaman dulu, tahun 90-an, yang adanya telepon koin, telepon Dion, betul nggak? Tunggulah kabar dari aku, kapan dia nak nelpon gitu? Betul nggak? Tapi Tuhan ajarin sabar. Orang sabar itu Bu, jidatnya lebar. Nampak jidat terus. Dadanya bidang, ngerut dado terus. Amin. Tapi itulah maunya Tuhan. Sabar kan bahasa Inggrisnya kan long suffering. Kasih itu pertama dibilang apa? Sabar. Makanya dimulai kasih itu bukan murah hati dulu. Bukan kasih itu bukan kasih itu tidak mementingkan diri. Kasih itu sabar. Karena kenapa ditulis Rasul Paulus pertama kali kasih itu sabar? Karena memang itu yang paling sulit. Kalau nggak lulus yang satu itu, nggak mungkin ada kasih-kasih yang lain. Itu yang paling sulit. Itu yang paling berat. Murid Yesus tuh nggak sabaran semua. Betul nggak? Yohanes yang paling dekat itu, gelarnya apa? Gelarnya apa Yohanes yang paling dekat sama Yesus? Boanerges, anak guru, anak guntur, kalau marah menakutkan. Mereka bilang apa waktu orang-orang Samaria menolak Yesus? Waktu Yesus ditolak sama orang-orang Samaria. Mereka bilang apa? Yohanes sama Yakobus. Perlukah kami panggil? Perlukah kami minta api dari langit turun untuk orang-orang itu? Ngeri saudaraku. Itu level murid yang paling dekat. Coba tanya sama masing-masing. Kau sudah paling dekat gak sama Tuhan? Ini yang paling dekat aja mintanya kayak gitu. Ngeri ya. Makanya belajar sabar itu gak main-main.
Waktu dua orang itu ngomong, Yesus tuh cuma lihat baik. Apa-apaan budak dua ekor ini. Cak dia baik pacak nurun ke api, pacak tidak cuma aku nih yang pacak. Betul gak? Setuju gak? Lucu ya. Murid Tuhan paling dekat nak hakimi orang, ya bahasanya rohani loh. Bahasanya rohani. Apa perlu api dari langit? Rohani loh bahasanya. Saya kalau ada orang ya, saya tegur ya. Kelihatan marah. Nanti dia ngomong rohani, ya sudahlah, diamin aja lah. Belum ngerti. Yang punya hak untuk menghakimi itu cuma Tuhan. Amin. Siapapun yang menolak kita. Soal ditolak itu soal kehidupan sehari-hari. Ya, ditolak itu bukan hanya Shinto ditolak. Kalau orang dunia, Shinto ditolak. Tahu. Dulu bukan kita yang ngomong ya, itu memang pengalaman hidup itu. Orang dunia selalu bilang Shinto ditolak, dukun betina. Hai. Tapi kalau Tuhan yang ditolak, dia tenang saja, nggak marah dia, tenang aja dia, nggak perlu marah. Bilang sama sebelah-sebelahmu, kalaupun kau ditolak oleh dunia ini, jangan marah. Jangan marah. Sadari bahwa kita ini, kalaupun ditolak, kalaupun dianiaya, kalau apapun, sadari bahwa kita ini makhluk yang lemah. Emang sudah jatuh dalam dosa. Sadari, ya, duka cita yang berlarut-larut, karena sadar pada akhir kekuatan kita, namun kemudian berontak, tidak bisa nerima kenyataan yang terjadi, tetap memaksakan kehendak kita yang terjadi. Hati-hati, Tuhan ingin kita berduka cita karena kita menyadari kita ini makhluk yang lemah dan terbatas. Tadi kembali waktu lagu itu muncul, waktu mama saya meninggal. Lagu itu tiba-tiba menjadi inspirasi bagi saya. Terkadang apa yang ku harapkan tak sesuai kenyataan. Kekecewaan dan keputusasaan menghalangi hidupku. Ingin ku berlari, namun ku tak mampu. Di batas akhir kekuatanku, kau datang dengan kasih-Mu, memberikanku harapan. Saya lupa lanjutnya. Namun refnya bunyinya gini. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Waktu itu, lagu itu muncul, saya langsung terjerembab. Nangis saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Kaulah sesungguhnya pemilik jiwa mamaku. Aku ikhlaskan Tuhan. Keluar dari kamar saya sudah bisa sukacita. Karena beban itu sudah terangkat. Duka cita saya sudah digantikan Tuhan dengan kepastian bahwa kasih-Nya gak pernah berakhir. Kasih Tuhan gak pernah berakhir. Gak pernah berakhir. Coba bayangkan, Yesus itu berduka cita nggak waktu di Taman Getsemani? Lihat, kesadaran diri sebagai anak manusia yang mungkin secara manusia nggak sanggup dia
menghadapi apa yang harus dia hadapi. Betul tidak? Harus disesah, dianiaya, dipukulin, dicambuk, ditusuk, disalib, saudara. Tapi pada akhir batas kekuatannya setelah dia keluarkan peluhnya yang seperti darah itu, dia mengatakan, biarlah kehendakmu yang jadi. Kepastian bahwa kasih Bapa tidak pernah berakhir. Di dalam segala kemegahan Daud, kalau dia ingin bahagia, dia sudah seharusnya sebagai seorang raja di dunia, dia berbahagia enggak? Kerajaannya megah, istananya luar biasa, dia punya tentara yang tak terkalahkan, betul enggak? Tapi apa kata dia? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Dialah gunung batuku, kekuatanku. Kesadaran akan kasih Tuhan jauh lebih besar dari segala kemegahan dunia. Amin. Saya bangga pada orang-orang yang sedang berduka cita tapi punya consciousness akan kasih Tuhan. Daripada orang punya harta banyak tapi selalu saja merasa tetap kurang dan kurang dan kurang. Daud, dia mengalami kepenuhan di dalam Tuhan saja. Bukan harta, bukan jabatan, bukan posisi. Di dalam Tuhan dia penuh. Ingat, Daud juga pernah mengatakan, kita ini hanya debu. Halo? Bayangkan, dia raja yang begitu perkasa, tapi dia memiliki kesadaran, saya ini terbatas. Saya ini hanya debu. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu, ada banyak orang yang hidup ya dalam duka cita yang berlarut-larut dan tidak bisa menerima penghiburan karena mereka terlibat perkara-perkara yang dosa. Korupsi, nekan orang, manfaatkan kekuasaan, manfaatkan kekayaan untuk memonopoli orang. Ya, akhirnya jatuh ke dalam berbagai-bagai duka cita. Bukankah itu 1 Timotius 10? 1 Timotius 6 ayat 10. Karena mengejar kekayaan, maka orang jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai duka cita. Menyiksa diri, dibilang ada menyiksa diri lagi. Ngeri sekali. Kita seharusnya menjadi orang-orang yang berduka cita karena menyadari bahwa kita lemah dan telah jatuh dalam dosa. Namun, perhatikan, namun oleh karena kasih karunia Allah memampukan kita diangkat dan diampuni. Tampilkan ayatnya. Kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Saudara bersyukur kalau Tuhan izinkan banyak hal yang membuat kita berduka cita, tapi kita sadar akan keberadaan dan penyertaan Tuhan, itu membuat kita makin sadar untuk selalu hidup di dalam pertobatan. Gak gampang lari dari Tuhan, gak gampang berbuat dosa lagi.
Saya mau tanya, apa karena penyertaan Tuhan, apa karena kasih karunia Tuhan terhadap Yusuf, lalu hidup Yusuf jadi lebih mudah? Apa karena penyertaan Tuhan, apa karena kasih karunia Tuhan, kehidupan Sadrak, Mesak, Abednego jadi lebih mudah? Apakah karena Daud disertai Tuhan, diurapi Tuhan, di dalam janji pemakaian Tuhan, apakah hidupnya jadi lebih mudah? Jadi jangan pernah berpikir sudah jadi Kristen, diurapi, dipenuhi Roh Kudus, lalu kita berpikir hidup kita jadi lebih mudah. Konsep teologi yang salah sekali. Harus siap kita dengan namanya duka cita. Kalau Tuhan izinkan duka cita, sadar diri. Bilang sama sebelahmu, banyak-banyaklah sadar diri. Kalau tidak sadar-sadar juga, suruh lihat kacau di rumah. Bekacau kata orang Palembang. Jangan cuma untuk berhias. Bekacau itu supaya sadar diri. Kaca kita yang paling detail itu adalah firman Tuhan. Amin. Berkacalah setiap hari. Jangan cuma jadi hiasan ini. Kemarin ada anak STT dari Pematang Siantar datang ke kantor saya, nawarkan satu produk buku yang cukup bagus, saya rasa bagus sekali buku-bukunya. Ngomong mereka banyak, namanya juga promosi ya, keren lah. Mereka dididik dengan baik, secara approach luar biasa. Wah, saya terkesan. Lalu saya belilah satu buku, karena mereka bilang kalau saya beli buku itu membantu mereka untuk uang kuliah mereka, ada persentase dari harga buku itu untuk bantu kuliah mereka. Saya belilah satu buku. Saya bilang, saya nggak bisa beli semua ya, saya beli satu. Paling tidak ini bisa sedikit menolong. Lalu saya tanya, suka baca buku? Oh suka, Pak Pendeta. Dia. Terus saya bilang, sudah semester berapa? Sudah semester 6. Udah berapa kali baca Alkitab ini? Kalau semester 6 kan berarti 3 tahun ya. Udah 3 tahun, masuk 3 tahun ya. Udah berapa kali baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Saling lihat-lihatan mereka berdua. Saya bilang, mau nggak janji sama Tuhan di hadapan saya sebagai hamba Tuhan? Masih berencana hidup kan? Cukup panjang? Kan masih muda. Saya tanya, berapa pasal ada di Alkitab? Coba baca satu pasal satu hari. 1189 pasal. 3 tahun lebih sedikit selesai, saya bilang. Masih berencana kan hidup 3,5 tahun lagi? Atau sudah mau diangkat Tuhan? Mereka matanya mulai berkaca-kaca. Ternyata sekolah teologi pun tidak menjamin orang betul-betul menyadari betapa pentingnya firman Tuhan. Saya berharap jemaat ini walaupun nggak semua harus sekolah teologi, tapi setidaknya saudara sadar ini makanan roh kita, makanan jiwa kita. Setiap hari kita butuh ini. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman. Amin.
Ada amin? Perhatikan, duka cita yang dari Allah selalu saja mendatangkan hati yang bertobat. Amin. Kita doa pertobatan ya sekali seumur hidup menerima Dia Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi hidup dalam pertobatan itu setiap hari. Ada amin gak Bapak Ibu? Setiap hari kita butuh hidup dalam pertobatan. Makanya Yesus bilang, hasilkanlah buah-buah pertobatan. Setiap hari kita butuh. Karena ada masa-masanya datang kesukaran besar, duka cita besar. Siap gak kita? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kenapa konsep duka citanya Tuhan itu membawa kita kebahagiaan? Ya. Seorang yang berduka cita di dalam Tuhan artinya seseorang yang siap menerima apa yang tidak disukainya. Banyak rumah tangga tidak bisa menikmati kebahagiaan karena tidak siap menerima apa yang tidak disukainya dari pasangannya. Gak siap dia. Saudara, anak-anak muda sekarang terutama Gen Z itu kalau ditanya, kenapa suka sama cowok ini atau cowok? Habis dia enak sih diajak ngobrol. Emang sepanjang rumah tangga ngobrol aja gitu ya. Habis dia enak sih diajak jalan. Emang setelah rumah tangga jalan terus gitu ya. Kate ceritanya itu. Enggak seperti itu. Jangan gambarkan dirimu seperti princess yang ketemu pangeran. Enggak seperti itu. Pangeranmu kadangkala bisa jadi bandit. Iya, beneran. Kadangkala kita bisa nggak jujur sama pasangan kita. Dan ketika itu tidak disukai oleh pasangan kita nggak bisa terima. Makanya kita sulit bahagia. Jadi orang yang berduka cita karena Allah, dia harus siap menerima apa yang dia tidak sukai. Siapa sih suka berduka cita? Enggak suka kita kehilangan, enggak. Tapi Tuhan mau kita siap. Banyak anak-anak berontak karena tidak siap menerima apa yang tidak disukainya dari orang tuanya. Banyak gereja pecah, jemaatnya keluar karena gereja tidak siap menerima apa yang tidak disukainya. Saya percaya kalau konsep ini ada di dalam hati setiap anak-anak Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam gereja Tuhan, mereka akan tetap, ku berbahagia, yakin teguh. Siapa pengharapan kita? Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus. Ciptaan baru, Roh Kudus. Apa lanjutan refnya? Aku nyanyi bahagia. Walaupun keadaan kita sedang banyak duka cita. Kenapa Rasul Paulus dan Barnabas bisa berbahagia di tengah penjara itu? Karena fokusnya sama Yesus. Bukan sama masalah, bukan sama penderitaan, bukan karena digebuk, bukan karena
merasa dapat bagian daripada penderitaan itu. Bukan, fokusnya sama Yesus. Fokusnya sama Yesus. Jadi kalaupun ditemukan di antara kita ada hal yang tidak disukai dari salah satu ataupun sekelompok orang di dalam jemaat, di dalam kepemimpinan, kita harus siap menerima dengan hati yang penuh rasa syukur. Bersyukur aja ada orang yang berbeda sama kita. Bersyukur aja ada orang yang selalu nyebelin kita. Kenapa Tuhan tempatkan orang itu? Supaya kita belajar sabar tadi loh. Sabar. Kadangkala kita mau lihat orang cepat berubah, padahal Tuhan mau kita yang cepat berubah. Bukan orang lain. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Ya. Jadi Bapak Ibu, dalam dunia ini tidak selamanya setiap hal yang terjadi persis seperti yang kita harapkan. Ya. Lihat Ayub. Apakah hal-hal yang dia alami, hal-hal yang dia harapkan? Tidak. Ya. Hal-hal yang kurang baik, bahkan yang paling menyakitkan Tuhan izinkan terjadi. Kadangkala bukan soal dosa, tapi hanya Tuhan ingin membuat kita sadar ada perkara-perkara dalam hidup kita yang kita nggak sukai. Tapi Tuhan mau kita siap. Tuhan ingin kita siap dengan perkara-perkara yang tidak kita sukai. Masuk ayatnya. Saya bacakan Ibrani 12 ayat 10 dan 11 dikatakan gini. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia itu Tuhan, amin, menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Waktu kita nggak suka dengan satu perkara ataupun orang ataupun apapun itu, Tuhan mau terus kita jaga kekudusan hati kita. Jangan gampang tercemari oleh perkara-perkara itu. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan apa? Buah kebenaran yang diberikan, damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sepanjang hidup kita sebagai orang Kristen mengiring Yesus, Yesus akan izinkan banyak perkara-perkara yang tidak kita sukai. Sebenarnya dia sedang melatih kita. Supaya apa? Muncul buah kebenaran. Muncul damai yang dari Tuhan. Sabar tuh bukan kayak gini. Sabar. Bukan kayak gitu. Sabar tuh tidak bisa cuma di omongan aja. Kita harus ngalamin kasih Tuhan itu. Ngalamin sakitnya itu sampai kita mengatakan, Tuhan aku gak sanggup Tuhan. Hanya kekuatan-Mu yang sanggupkan aku. Aku gak sanggup lagi Tuhan ngadepin orang ini. Tapi aku percaya Kau punya kekuatan untuk memberikan kesanggupan. Saya mau tanya sama saudara, apalagi yang sudah berumah tangga, jujur ya, ibu-ibu terutama, pernah gak ngomong sama Tuhan, Tuhan aku sudah gak sanggup ngadepin laki-laki ini. Tapi percayalah, kenapa engkau masih ada di sampingnya? Itu karena Tuhan latih engkau di dalam kebenarannya.
Amin. Amin. Dan kau menjadi dewasa di dalam kebenaran. Menjadi orang yang dipenuhi damai bukan karena kau pikirkan hal-hal yang di luar daripada kebenaran. Aku nih, di luar sana ya, selalu ada bicara gini. Aku nih masih bertahan sama laki aku karena anak aku baik. Sering dengar itu? Aku nih masih bertahan sama laki aku nih tidak lemak baik sama keluarga besar aku. Aku yang milih lanang itu. Tapi biarlah kita mempertahankan rumah tangga kita. Itu karena kebenaran. Bukan karena nilai-nilai dunia. Amin. Yang terakhir, konsepnya duka cita yang membawa kita kepada kebahagiaan di dalam Tuhan itu adalah seseorang yang sudah tidak lagi bisa dihibur oleh kesenangan dunia. Kenapa duka cita seringkali berkepanjangan? Karena kita sudah terlalu sering dapat penghiburannya itu dari dunia. Kita merasa kehilangan kesenangan-kesenangan dunia ketika kita mengalami duka cita itu. Pernah gak dengar orang kayak gini? Waktu dia mau sungguh-sungguh sama Tuhan, ngomong sama kita sebagai, kalau saya sering sekali karena saya membimbing banyak orang. Orang itu bilang gini, kenapa ya bang atau kenapa ya pastor, sejak aku ngikut Tuhan kok kayaknya damaian aku hidup ini. Susah nih ya, nak buat ini salah, nak buat ini berdosa, nak buat, kayak dah enak hidupku nih. Ngapa kawan aku ladas kalau ladas. Pacaran ladas. Bikin dosa, caknya biasa baik mereka. Tidak ngalamin apa-apa. 2 kali, biasa baik. 3 kali, biasa baik. Tambah keladasan. 4 kali, 5 kali. Saya bilang sama dia, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Sebenarnya Tuhan lagi panjang sabar sama orang. Anugerah Tuhan masih ada sama orang itu. Tapi kalau dia terus-terusan di situ, ada waktunya murka Allah. Dia sedang menumpuk murka Allah. Karena apa? Karena mempermainkan anugerah Tuhan. Berbahagialah kau yang kelihatannya didisiplinin Tuhan. Aduh gak enak ya, gerak batasku kayaknya jadi orang percaya ini terbatas. Gak bisa ini, gak bisa lagi main-main dengan ini, gak bisa. Kau seperti ulet yang dimasukkan ke pompong. Persahabatan seperti kepompong. Apalagi kau bersahabat sama Tuhan. Kayak kepompong. Kepompong itu ya, kalau sudah berisi ya, dia sudah nggak tahan ya, mulai gerak-gerak. Cobalah dibelek sedikit. Kasihan ini, kasihan dia. Nak keluar caknya. Beleklah dikit. Supaya dia bisa keluar. Mati dia. Bukannya dia keluar, mati dia. Sama bunga kalau lagi mau mekar. Kita, lamonian mekarnya, lamonian, berkancang lah. Hancur dia. Proses Tuhan itu sesuai dengan waktunya. Bukan keinginan kita. Tapi waktu kau didisiplinin Tuhan, waktu kau dihajar Tuhan, waktu kau dibatasi hal-hal yang dosa dalam hidupmu, kedaginganmu dibatasi Tuhan, keinginan-keinginan pribadimu dibatasi Tuhan. Tuhan hajar engkau dengan perkara-perkara yang benar. Suatu saat ketika kau
ngalamin proses Tuhan. Waktu Tuhan yakin bahwa engkau sudah siap, engkau akan muncul jadi pribadi yang akan terbang tinggi kemana-mana. Enggak usah paksa. Ikutin aja proses Tuhan. Berdiam dirilah. Dalam tinggal tenang dan duduk diam. Disitulah letak kekuatanmu. Tapi kamu enggan, dibilang. Jadi Bapak Ibu, jangan izinkan kita ini cuma nerima penghiburan dari dunia, ya. Dunia dalam segala kesenangannya akan menjerumuskan kita dalam keadaan yang lebih buruk dari sebelumnya. Dunia ini tidak dapat menghibur duka cita kita. Tidak bisa. Coba orang kalau habis duka cita, sedih, banyak masalah, datang misalnya. Kenapa bar paling ramai? Karena dilayani, betul nggak? Oh lagi ini ya. Ini nih minum, nanti datang lagi orang, lagi pening ya kak, ini kok, hilang kalau pening kakak, tawari inek, tawari sabu-sabu, emak kalau sabu-sabu yang pakai sayur, pakai apa itu ya? Ini. Ini sabu-sabu yang itu, tawarin, dipikir itu bisa menghibur, ngelihat. Itu nah yang pakai, gembira kalau joget-joget. Ketika kita pakai hal-hal yang dari dunia untuk menghilangkan duka cita kita, tambah terjerumus kita. Baru kehilangan kekasih, aduh, apa kak, putus cinta apa kak? Iya baru sakitnya. Lah 3 tahun jalin hubungan sama dia. Ujungnya dia ngomong, kita berkawan baik kak. Cinta dah Agus memiliki. Ay, kau nih, kau. Pergilah ke teman-teman yang sukanya kayak gitu. Ujungnya apa? Nah banyak cewek, tidak usah pikir kelah, cewek kau tuh yang anak berkawan baik itu. Nah pacak galau itu. Ujungnya apa? Tambah terjerumus. Kelihatannya terhibur, tapi tambah terjerumus. Duka cita di dunia ini nggak bisa dihibur dengan kesenangan dunia, nggak bisa. Cuma Tuhan yang bisa. Ada satu kisah, coba tampilkan ayatnya. Orang kusta ini duka citanya seumur hidup nggak? Saya mau tanya sama saudara, orang kusta di zamannya Yesus, penderitaannya seumur hidup nggak? Karena itu penyakit yang nggak ada obatnya masa itu. Sama kayak penyakit 4 huruf hari ini. AIDS. Nggak ada obatnya. Kalau orang kena kusta, dia tuh dianggap kena kutuk. Kalau dia keluar rumah aja, dia harus tutupi semua badannya. Kalau dia lewat di kerumunan orang, dia harus katakan apa? Najis, harus kenceng dia ngomong. Bukan kayak kita di jalan di pasar 16, banyu panas, awas banyu panas sambil ngangkat karung. Bukan, dia harus ngomong najis. Orang langsung menyingkir semua karena takut ketularan dan memandang hina kepada orang itu. Karena dianggap penyakit kutukan karena dosa. Siapa yang bisa hibur dia? Saya mau tanya sama saudara, siapa yang bisa hibur orang yang berduka cita kayak gitu? Nggak ada. Tapi waktu dia dengar Yesus lewat, dia ketemu sama Yesus, dia bilang gini, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu pada kustanya. Saudara tahu nggak? Ketika orang kusta itu datang kepada Yesus, dia berkata, kalau engkau mau, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku.
Kata lain dari itu sebenarnya dia tuh mau mengatakan gini, hanya engkau satu-satunya yang peduli sama aku. Hanya engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi. Tuhan tahu kustanya kita. Mungkin hari ini kita nggak kena kusta, tapi dosa, pelanggaran yang kita sembunyikan itu seperti kusta dalam hidupmu. Mungkin orang nggak peduli dengan hidupmu, tapi Tuhan peduli sama engkau. Apa yang Yesus lakukan? Dia ulurkan tangannya. Dia jamah orang itu sambil dia bilang, aku mau. Saya simpulkan di sini. Apapun persoalan kita. Saya nggak tahu duka cita saudara hari-hari ini. Saya nggak tahu tantangan apa yang saudara sedang hadapi hari-hari ini. Kalau engkau saat ini mengalami saat-saat berduka cita karena kehilangan, mungkin karena kelemahan, mungkin karena dosa, mungkin karena kesulitan ekonomimu, ada tangan Tuhan yang siap terulur. Berserulah sama Tuhan. Berserulah sama Tuhan. Terima kasih Tuhan.